Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Haporets, the kingdom breaks forth. Ini akan kita pelajari hari ini, saudara. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Tidak terasa kita bertemu di episode terakhir di dalam program Old Testament Made Easy ini. Dan saya tahu Anda banyak belajar firman Tuhan selama program ini berjalan. Dan saudara, mari kita belajar satu kata terakhir ini. Dan kita akan belajar banyak hal di tahun depan kembali. Haleluya. Haporets, the kingdom breaks forth. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau membawa kami di penghujung daripada acara ini. Ya Tuhan, kami banyak belajar mengenai perjanjian lama dan saatnya Engkau berbicara di kata terakhir ini Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami haus akan firman-Mu, dan kiranya kehausan, kelaparan akan firman Tuhan ada di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Mika pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Kitab Mika pasal kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Kitab katakan ini messianic prophetic words, ya. Sebuah kata-kata nubuatan yang bersifat mesianik. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, mari kita lihat Matius pasal ke-11 ayat 12. Ini akan menjelaskan lebih jelas lagi. Matius pasal ke-11 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba untuk menguasainya. Apa maksudnya, saudara? Kata porets, dipakai kata porets, ya, baik di kitab Mika maupun di Matius pasal 11 ayat 12 ini. Ya, porets atau dalam bahasa Gerikanya adalah biaso, artinya apa? Forceful, bursting out, explosive. Ya, ini adalah the explosive force of the kingdom of God. Ya, ada sebuah eksplosif daya dobrak, ya, kerajaan Allah. Yang dimulai dari siapa, saudara? Ya, ayat ini menceritakan mengenai Yohanes Pembaptis, yang kemudian suara yang berseru-seru itu loh di padang gurun. Tiba-tiba kerajaan Allah break forth. Tiba-tiba kerajaan Allah itu haporets. Mendobrak situasi yang hening. Mendobrak situasi yang stagnan. Dalam keagamaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan berkata, hei, kerajaan Allah telah datang. Anak Allah telah datang. Kerajaan Allah break forth. Saudara, Yohanes Pembaptislah yang dimaksudkan, ya, oleh kedua ayat dalam Mika dan Matius pasal ke-11 ini, saudara. Ya. Dan Yohanes Pembaptis sedang menubuatkan tentang Mesias. Mesias sendiri
Ya, Mesias sendiri akan datang, Mesias sendiri akan memimpin umatnya, akan masuk kembali ke tanah perjanjian mereka. Kalau kita perhatikan tadi di dalam kitab Mika pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13 sendiri saudara, ya, semua sisa-sisa Israel, the remnant of Israel, ya, sisa-sisa Israel akan dikumpulkan dan penerobos akan maju di depan mereka. Ya, mereka akan berjalan menerobos. Habis setelah itu raja mereka akan berjalan di depan mereka, Tuhan mereka sendiri akan berjalan. Setelah Yohanes Pembaptis menerobos, memberitahukan bertobatlah dengan pesan, bertobat kerajaan Allah sudah dekat. Dan kemudian anak Allah itu kemudian tampil, Yesus Kristus, dan Yohanes berkata, ya, aku yang perlu dibaptis olehmu, kamu yang minta baptis olehku. Biar dia semakin bertambah, aku semakin berkurang, kata Yohanes Pembaptis saudara. Karena dia tahu bahwa dia telah penerobos. Tapi Tuhan, Raja itu sendirilah yang akan memimpin umatnya, ya, ke dalam tanah perjanjiannya, saudara. Imagerinya seperti apa? Gambarannya seperti apa, saudara? Gembala yang membuka pintu kanggangnya untuk mengeluarkan domba-domba ke padang rumput. Seperti itulah gambaran Mesias, gembala Israel, yang akan memimpin umatnya untuk mengikutinya. Gembala-gembala yang membuka pintu untuk kambing domba ke padang rumput makan, saudara. Yang membukanya adalah gembala agung itu. Dan semua domba-domba akan mengikut Kristus ke padang rumput yang hijau itu. Saudara, the kingdom of God breaks forth. Telah dimulai ketika Yohanes Pembaptis mengabarkan tentang Kristus. Tapi tidak cuma hari itu saja. Tapi juga untuk kita hari ini. Untuk kita yang hidup hari ini. The kingdom, kerajaan Allah harus terus break forth. Kita adalah agen-agen kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk terus menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran dalam berbagai platform, dalam berbagai hal. Kita menyuarakan kebenaran. Bahwa kerajaan Allah telah datang. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. The kingdom breaks forth. Kerajaan Allah datang. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan itu adalah pesan kita. Tuhan mau pakai kita. Bukan hanya lewat gaya hidup kita. Kita menunjukkan Kristus. Tapi Tuhan juga mau pakai pesan mulut kita. Kita harus berani menginjil. Kita harus berani menyampaikan kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya menginjilan lewat kehidupan, tapi juga lewat perkataan, tindakan. Perkataan ini penting, saudara. Karena dengan itulah kita dikenal. The kingdom breaks forth. Jangan takut untuk mengabarkan Injil. Jangan takut untuk mengabarkan kebenaran. Sebab itulah panggilan amanat agung bagi kita semua. Bukan, saudara? Untuk mengabarkan kebenaran. Kabarkan kebenaran. Kabarkan Kristus. Kabarkan Dia di dalam kehidupan banyak sekali orang. Karena banyak orang membutuhkan Yesus. Hari ini, saat ini, di episode terakhir di dalam program ini, saudara, pesan amanat agung dan pesan perintah agung itu ada untuk kita semuanya. Perintah agung adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amanat agung adalah pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil kepada kanan kiri saudara. Beritakan Injil kepada muka belakang saudara. Beritakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan beritakan Injil kepada sesama orang Kristen. Jangan ajak orang dari gereja lain pindah ke gereja saudara. Saudara, penginjilan itu kepada orang yang belum mengenal Yesus. Itu baru namanya growth. Kalau kita ajak orang dari gereja lain pindah ke gereja kita, itu namanya imigrasi, itu bukan growth. Bertahun yang lalu kami mengikut sebuah seminar yang diadakan oleh salah satu lembaga riset Kristen yang bagus di Indonesia, Bilangan Research Center. Ternyata hasil survei mengatakan bahwa pertumbuhan gereja di Indonesia only 5%, hanya 5%. Mengapa? Yang banyak itu imigrasi. Pindah dari gereja ke gereja, dari gereja ke gereja, dari gereja ke gereja, muter terus saja.
Tapi gereja telah neglecting the Great Commission, telah mengabaikan amanat agung. Pertumbuhan itu ternyata hanya 5%. Bayangkan saudara, berita Injil disampaikan tidak kepada orang-orang yang belum menerima Yesus, tapi hanya di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Mengapa? Apakah gereja mulai takut untuk mengabarkan Injil? Apakah gereja mulai menggantikan Injil dengan yang namanya social gospel atau Injil sosial? Hanya pakai acara-acara sosial aja dengan dalih, ya pokoknya ini untuk memberitakan Injil lewat cara yang tidak langsung. Saudara, kegiatan sosial, oke, harus. Itu adalah perbuatan baik yang gereja lakukan. Tapi penginjilan itu harus. Menginjil, menyampaikan berita tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan kepada mereka yang belum diselamatkan, yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa? Nggak usah jauh-jauh. Yang ada di sekitar saudara, mungkin asisten rumah tangga saudara, mungkin supir atau driver saudara, mungkin neni yang bekerja di rumah Anda, saudara Anda mungkin, kolega Anda, ipar Anda, adik Anda, kakak Anda mungkin, orang tua atau mertua Anda, mungkin suami Anda atau istri Anda atau anak-anak Anda. Saudara, Tuhan panggil kita, mengingatkan kita kembali untuk kita menjadi agen-agen perintah agung dan agen-agen amanat agung dari Yesus Kristus. Pesannya tidak pernah berubah. Trikarya gereja harus terus kita lakukan. Apa? 3 tugas gereja, trikarya gereja. Yang pertama, marturia, menjadi saksi. Kedua, diakonia, social ministry gereja. Lalu koinonia, fellowship, ya, kesatuan di antara umat Tuhan. Tapi jangan lupa marturia, menjadi saksi. Bukan cuma lewat kehidupan, tapi juga dengan perkataan, bersaksilah. Bersaksilah, dimanapun kau berada, bersaksilah, menangkan jiwa. Jangan pernah itu hilang di dalam diri dan batin kita, karena itu jati diri kita sebagai orang-orang Kristen. Amin, saudara. Pesan terakhir ini, di dalam episode yang terakhir dalam Old Testament Matthew ini, jadilah agen perintah agung dan agen amanat agung. Kasih Allah, kasih manusia sesamamu. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Muridkan, pemuritan ada di sana, baptis, ajarkan mereka apa yang diperintahkan kepadamu, apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Ini tugas gereja. Mari kita terus memegang ini dan melakukan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Gereja Tuhan, jangan takut dan bersembunyi di balik semua pembenaran. Amanat agung itu tugas kita yang belum selesai. Menginjil, 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 menginjil. Menginjil dan menginjil, jadilah saksi dimanapun Anda berada. Nama Tuhan dipermuliakan, malaikat bersorak di sorga, satu jiwa diselamatkan. Biar Tuhan pakai kita semuanya untuk mengubah nasib banyak orang, memindahkan orang dari gelap kepada terang yang ajaib, memindahkan jiwa dari neraka kepada surga yang mulia. Amin, saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan, jadikan kami agen-agen amanat agung, agen-agen perintah agung itu ya Tuhan. Ketika the kingdom breaks forth, Engkau pakai kami Tuhan untuk mengubah nasib banyak orang, untuk mengubah dan menawarkan Injil kepada banyak orang. Ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus bekerja supaya lewat kesaksian kami banyak orang boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak orang boleh dibaptis, banyak orang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah dan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, saudara. Sampai bertemu lagi dalam program-program selanjutnya, kita akan mengenal Dia lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan Yesus, berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, memberkati kita semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. From this water, drink from this water, and you'll never thirst again.